morning, selamat pagi anak-anak Miss Monik. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak Miss Monik tetap sehat dan semakin bersemangat lagi belajar di rumah. Nah, bulan Agustus yang lalu kalian sudah mengikuti ujian bulanan yang pertama. Dan hari ini di bulan September, awal September, kita memulai kembali pelajaran agama Kristen kita. Oke anak-anak Miss Monik, tetap semangat di rumah ya. Ikuti setiap video pembelajaran yang Miss Monik berikan kepada kalian. Sebelum kita melihat materi pembelajaran kita, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Nah, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang luar biasa masih kami rasakan di hari ini. Ya Tuhan, kami mau belajar memulai agama Kristen kami. Engkau berkati kami, berikan kebijaksanaan dan kepintaran. Kedua orang tua kami, Engkau lindungi, berikan kesehatan, kebahagiaan, tambahkan rezeki dan berkati setiap pekerjaan tangannya. Dan dosa yang telah kami perbuat, ampunkanlah kami agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Kita masuk ke pembelajaran 4 yang berjudul Arti Bertobat dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nah, anak-anak, Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Ia setia menunggu manusia datang untuk menyatukan penyesalan akan dosanya. Tuhan Maha Pengampun, yang artinya Tuhan selalu mengampuni dosa setiap orang yang bertobat dan memohon pengampunan dosanya. Setiap manusia dilahirkan sudah memiliki benih-benih dosa yang diwariskan dari orang tuanya, yaitu dosa asal. Dalam perkembangan hidupnya, manusia tidak luput dari perbuatan dosanya. Hal ini terjadi karena imannya lemah. Nah, anak-anak, lihat juga materi pembelajaran berikut. Bertobat berasal dari bahasa Yunani, metanoio. Artinya perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku. Lalu bertobat dalam bahasa Ibrani diwakili oleh dua kata, yaitu shub atau kembali dan nikam atau merasakan kesedihan. Jadi pertobatan adalah orang yang merasakan kesedihan dan penyesalan terhadap dosa yang diperbuatnya dan bertekad kembali kepada Tuhan. Menurut kitab Para Rasul 26 ayat 20, bertobat adalah berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan dan membina hubungan yang dekat dan harmonis dengan Dia. Nah, apa itu bertobat? Bertobat adalah sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang dari yang buruk menjadi baik. Pertobatan harus disertai dengan tindakan dan sikap hidup yang nyata. Pertobatan melibatkan 3 elemen dasar dalam diri manusia, yaitu yang pertama pikiran, yang kedua perasaan,
Lalu yang ketiga, kehendak atau keinginan. Artinya manusia yang bertobat mengalami perubahan pikiran dari yang tidak tahu menjadi tahu dan merasa menyesal atas perbuatannya dan bertekad untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, pertobatan meliputi 3 hal. Yang pertama, penyangkalan diri dan perubahan, yaitu tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Lalu yang kedua, menundukkan diri dan kerelaan untuk diajar. Yang ketiga, kerelaan untuk terus dibentuk dalam Yakobus 1 ayat 9 sampai dengan 25. Nah, kalian pasti tahu tentang cerita anak bungsu yang hilang. Coba buka Alkitab kamu dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Para nabi diutus Tuhan untuk mengajar dan memberitahukan agar manusia bertobat. Tuhan Yesus mengajar dan mengadakan mukjizat agar manusia percaya dan bertobat. Lihat Matius 4 ayat 17. Tuhan Yesus mengajar tentang pertobatan melalui perumpamaan anak yang hilang. Simak cerita kita. Ada seorang ayah mempunyai 2 anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Suatu hari, tiba-tiba anak bungsu meminta harta yang menjadi haknya kepada ayahnya. Lalu ayahnya memberikan harta itu kepada anak bungsu. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual hartanya dan mendapatkan banyak uang. Lalu anak bungsu itu pergi ke negeri yang jauh. Anak bungsu itu memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Uang anak bungsu pun habis dan ia mulai melarat. Di negeri itu mengalami bencana kelaparan. Lalu anak bungsu itu pergi mencari kerja dan menjaga babi di ladang. Karena sangat lapar, anak bungsu itu pun juga ingin makan makanan babi tetapi tidak ada sisa. Lalu anak bungsu menjadi sadar dan ingat betapa enak menjadi pegawai ayahku yang berlimpah-limpah. Anak bungsu itu pun pergi pulang dan ingin menjadi orang upahan ayahnya. Nah, ketika anak bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan merasa kasihan. Sang ayah berlari mendapatkan anak bungsu itu, lalu memberikan pakaian, cincin, dan sepatu terbaik. Anak bungsu telah kembali pulang dan mereka semuanya bersukaria. Nah, Bapa dalam perumpamaan tersebut menggambarkan Allah Bapa yang selalu mengasihi dan mengampuni dosa manusia. Si bungsu tadi adalah orang yang berdosa, tetapi kemudian ia bertobat. Nah, kalau si sulung karena menggambarkan golongan orang yang tidak suka apabila ada orang yang bertobat. Ia sebagai orang beragama hanya secara lahiriah. Ia tidak taat, bahkan hidupnya jauh dari Allah. Tuhan Yesus menginginkan agar setiap orang bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dalam Matius 4 ayat 17 lalu Lukas 15 ayat 7 itu kamu baca di rumah. Jadi karena kasih Allah yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita, Dia telah memberikan anugerah yang begitu besar bagi kita, yaitu keselamatan yang kekal, sehingga kita manusia harus bertobat atau kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki bagi setiap orang yang percaya. Nah, ada beberapa alasan mengapa manusia perlu bertobat. Ada 5, yaitu yang pertama, memungkinkan Tuhan memulihkan, mengampuni, dan menyucikan kita. Lalu yang kedua, alasan manusia perlu bertobat, pertobatan membantu kita untuk menjadi rendah hati. Lalu yang ketiga, pertobatan menjauhkan iblis dari kita. Yang keempat, pertobatan membebaskan kita dari kuasa dosa. Lalu terakhir yang kelima, pertobatan membawa kita kepada kepenuhan hidup bersama Yesus. Itu diingat mengapa ada beberapa alasan mengapa manusia perlu bertobat. Nah, anak-anak Miss Monique, jadi, jika ada yang bertanya mengapa manusia perlu bertobat, bisa kamu jawab karena setiap manusia adalah orang yang berdosa. Sejak lahir, manusia telah memiliki dosa asal yang diwariskan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Oleh karena itu, setiap saat kita harus selalu bertobat dan mengaku dosa. Pertobatan adalah alasan utama Kristus datang ke dalam dunia. Kristus datang untuk mentobatkan manusia. Buka Alkitab kamu, Lukas 19 ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia menunggu setiap manusia agar berbalik datang kepadanya.
Alasan lain yang mengharuskan manusia harus bertobat adalah karena anugerah keselamatan dari Allah disediakan bagi setiap manusia. Nah, manusia yang menyambut anugerah itu harus mewujudkan dalam hidup taat dalam pertobatan. Tuhan Yesus mengingatkan pada setiap orang agar bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Setiap orang harus bertobat agar memperoleh pengampunan seperti yang dikatakan Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, bertobat berarti menyesali perbuatan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, mengakui tindakan yang menyedihkan hati Tuhan, berjanji tidak melakukannya lagi, dan mengubah sikap hidup ke arah yang baik, yaitu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan kata lain, pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Setiap orang berdosa harus bertobat sebagai tanggapan atas anugerah keselamatan dari Allah yang disediakan bagi setiap manusia. Nah, Miss yakin dan percaya anak-anak kelas 5 mau bertobat dan mau ada perubahan di dalam diri. Oke, sekarang kalian kerjakan tugas-tugas yang akan Miss Monik berikan. Lihat di sini ada 4 pertanyaan. Lihat juga ada di buku paket Kisah Anak Hilang bagian C. Yang pertama, jelaskan arti bertobat. Yang kedua, sebutkan 5 alasan mengapa manusia perlu bertobat. Yang ketiga, jelaskan mengapa manusia perlu bertobat. Dan yang terakhir, coba buka halaman 14 dan 16, kerjakan soalnya ya nak. Ada 3 kisah anak yang hilang. Nah, supaya kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Allah Maha Pengasih, kami mengakui dan menyesali semua perbuatan yang menyedihkan hati-Mu. Kami sungguh menyesal oleh kartu, ampunilah kami ya Tuhan, dan tolonglah agar kami mampu hidup menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.